Ini kan dilihatnya, ini tidak ada CCTV di tempat kejadian perkara. Tidak ada CCTV di tempat kejadian perkara yang bisa dilihat CCTV-nya oleh Komnas HAM, saya tahu juga menontonnya, yaitu pada saat rombongan selesai PCR, Ibu Verdi Sambo dan rombongannya menuju ke arah tempat isoman atau tempat kejadian perkara atau meninggalkan rumah di tempat PCR, Irjen Verdi Sambo juga pergi meninggalkan rumah. Tapi kemudian dari kamera di komplek di tetangga bisa kelihatan bahwa Verdi Sambo belok. Ya. Nah, jam berapa itu? Kami nggak bisa sebutkan. Karena itu masih barang yang butuh kami verifikasi. Misalnya nih, Komnas HAM belum pernah meriksa seseorang itu yang ada dalam video tersebut. Itu kan yang paling minimal itu. Kalau maksudnya dalam video itu bahwa belum tentu itu kendaraan yang dipakai oleh Irjen Verdi Sambo? Bukan soal belum tentu, tapi ini soal memastikan apakah peristiwa itu yang terekam oleh kamera CCTV itu peristiwa yang betul-betul itu memang terjadi. Bahwa ini persis seperti CCTV yang dilihat oleh Komnas HAM belum tentu CCTV yang real time atau pada saat Jumat 8 Juli itu. Bisa saja itu CCTV di hari yang berbeda. Semua hal kita letakkan ya, semua informasi macam-macam kita letakkan gitu. Kita jadikan batu pijak untuk membuat asumsi. Kalau begitu dari mana Komnas HAM Anda bisa langsung memiliki kesimpulan pada saat kejahatan itu terjadi, tertembaknya Yosua karena pelecehan seksual itu bahkan bisa kurang dari 10 menit? Kami belum pernah ngomong pelecehan seksual. Kami belum pernah masuk dalam ruang itu dalam penyidikan kami. Tapi kan itu disebutkan ada 2 kejahatan. Karena ada tertembak, ada penembakan, dan kemudian itu karena ada pelecehan seksual. Terus Anda mengatakan di tempat kejadian perkara itu, yang mana orang banyak tahu, itu sudah menjadi informasi publik, ada 2 kejahatan yang terjadi. Anda mengatakan bahkan kurang dari 10 menit. Jadi saya ingin tahu berapa lama yang terjadi di TKP itu. Itu sedang kami uji. Ya, misalnya nih yang paling gampang. Ya, ketika kita lihat CCTV. Misalnya, terus ada keterangan-keterangan dari ADC. Jadi CCTV disandingkan dengan keterangan ADC. CCTV disandingkan dengan timeline waktu di HP, komunikasi HP dengan HP yang ditarik dari seldam, ditarik dari CDR dan sebagainya. Itu kan perlu disandingin semua. Nah itu sekarang sedang diproses oleh Komnas HAM. Jadi kalau nanya jam berapa, menit kesekian, kami sedang berproses. Oke, tetapi intinya temuan Anda, kejadian di TKP itu, ya itu dalam waktu yang sangat singkat. Temuan kami yang sangat kuat dan terverifikasi ya, artinya tidak hanya dari satu pihak. Kalau itu kan bahan-bahan dari kepolisian, misalnya yang CCTV. Mengapa Anda tidak sekarang saja menyebut misalnya durasinya itu 6 menit? Nah, yang terverifikasi yang konkret misalnya ya, ini ada pengakuan dari Mbak Vera pacarnya Joshua, 16.31 masih bisa berkomunikasi. Kami cek timeline waktunya, kami cek apa yang terjadi di 16.31. Saya memahami bahwa Anda ini mengatakan semua proses kerja Komnas HAM itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Tetapi kenapa saya menanyakan ini? Karena saya ingin mengajak kita untuk berpikir kejahatan seperti apa dan bagaimana berlangsungnya hanya dalam tempo yang sangat singkat.